Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar atau kurs. Setidaknya ada 7 faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama adalah perbedaan supply dan demand foreign currency, yakni terkait nanti dengan penawaran dan permintaan mata uang ya. Kemudian yang kedua adalah posisi neraca pembayaran atau balance of payment. Faktor ketiga adalah tingkat inflasi, 4 tingkat bunga, 5 tingkat pendapatan, 6 pengawasan atau kebijakan pemerintah. Faktor yang ketujuh adalah ekspektasi dan spekulasi atau rumor. Saya akan mengawali penjelasan untuk faktor yang pertama, yakni terkait dengan perbedaan supply dan demand foreign currency. Kalau kita bicara tentang supply atau penawaran, tentang falas ya, penawaran ini bisa meliputi ekspor barang dan jasa yang menghasilkan falas, kemudian bisa juga impor modal atau capital import dan transfer falas lainnya dari luar negeri kemudian masuk ke dalam negeri. Itu penawaran falas ya, bisa melalui aktivitas tersebut. Kemudian permintaan atau demand falas ya, permintaan falas itu bisa terdiri dari impor barang dan jasa yang menggunakan falas ya. Jadi kalau kita impor, satu negara impor barang atau jasa dari negara lain, itu bisa mengakibatkan permintaan falas. Bisa juga ekspor modal atau capital export dan transfer falas lainnya dari dalam negeri ke luar negeri. Ya, aktivitas ini bisa memunculkan permintaan falas dari suatu negara ke negara yang lain ya. Nah, jika permintaan suatu mata uang, misal ya, saya contohkan permintaan terhadap euro lebih tinggi dari penawaran euro tersebut, ya, demand-nya lebih besar daripada supply-nya, maka nilai euronya akan naik. Begitu juga sebaliknya. Masuk akal ya? Logik sekali. Kalau permintaan terhadap suatu mata uang itu lebih besar daripada penawarannya, maka nilai mata uang tersebut akan meningkat. Faktor yang kedua adalah posisi neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini punya pengaruh terhadap nilai tukar dari mata uang domestik. Jika neraca pembayarannya defisit, ya, jika neraca pembayarannya defisit biasanya dipacu dengan impornya lebih tinggi daripada ekspor, maka permintaan terhadap falas ya, permintaan terhadap mata uang asing, mata uang negara lain itu akan meningkat. Kalau permintaan terhadap mata uang asing itu meningkat, maka mata uang domestik ya, saya contohkan misalkan mata uang rupiah, itu akan melemah atau depresiasi istilahnya. Itu jika defisit ya. Sebaliknya, jika neraca pembayarannya surplus, maka permintaan terhadap falas itu akan menurun. Kalau permintaan terhadap mata uang asing itu menurun, maka mata uang domestik, misalkan saya contohkan mata uang rupiah, itu akan menguat
atau apresiasi. Ya, jadi diperhatikan secara logika hubungan neraca pembayaran ini terhadap nilai tukar. Kalau defisit, nilai nilai tukar mata uang domestik ya akan melemah, tapi jika neraca pembayaran surplus yang mengakibatkan permintaan terhadap permintaan terhadap falasnya akan menurun sehingga bisa menyebabkan nilai mata uang domestik ya, misalkan nilai mata uang rupiah itu akan menguat atau apresiasi. Faktor yang ketiga, tingkat inflasi. Kita tahu bahwa kalau kita bicara tingkat inflasi, inflasi adalah satu kondisi di mana terjadi kenaikan tingkat harga yang terus-menerus. Dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor ekonomi lainnya diasumsikan tetap atau konstan ya, maka kenaikan tingkat harga atau inflasi itu pasti akan berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang suatu negara. Nah, kalau misalkan terjadi kenaikan tingkat harga di suatu negara, biasanya pasti daya beli mata uangnya akan menurun. Artinya bisa mengakibatkan depresiasi atau pelemahan nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Karena kan apa-apa lagi naik nih. Ya, harga-harga barang pada naik sehingga daya beli masyarakat turun. Ini turun, maka nilai tukar mata uang tersebut bisa terdepresiasi atau melemah. Sebaliknya, jika kenaikan daya beli mata uang domestik, maka akan mengakibatkan apresiasi atau penguatan nilai tukar mata uang negara tersebut ya. Jadi kalau misalkan daya beli mata uang tersebut meningkat, maka akan terjadi apresiasi, pasti dampak akhirnya ya. Mata uang negara yang bersangkutan itu akan mengalami penguatan atau apresiasi. Jadi intinya kalau tingkat inflasi suatu negara itu relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi negara yang lain, maka mata uang negara tersebut akan mengalami depresiasi atau pelemahan nilai tukar. Faktor yang berikutnya yang berpengaruh terhadap nilai tukar adalah tingkat bunga. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor ekonomi yang lain diasumsikan tetap atau konstan, atau ceteris paribus ya istilah ekonominya, maka naiknya tingkat suku bunga bank pada suatu mata uang domestik ya akan menyebabkan mata uang domestik bisa mengalami apresiasi atau penguatan dibandingkan nilai mata uang negara yang lain. Jadi naiknya suku bunga suatu negara maka akan mengakibatkan mata uang negara tersebut mengalami penguatan atau apresiasi. Jadi hubungannya searah ya, atau hubungannya positif antara tingkat suku bunga terhadap nilai tukar negara yang bersangkutan. Faktor yang berikutnya adalah tingkat pendapatan. Bicara tentang tingkat pendapatan nasional ya, hanya akan bisa berpengaruh terhadap nilai tukar melalui tingkat permintaan falas. Oke, jadi tingkat pendapatan nasional suatu negara itu bisa mempengaruhi nilai tukar hanya melalui tingkat permintaan falas. Logikanya begini, kenaikan pendapatan nasional yang diiringi dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi melalui kenaikan impor akan meningkatkan permintaan terhadap falas. Masuk akal ya. Jadi kalau pendapatan nasional tinggi, suatu negara itu cenderung melakukan impor,
Kalau impor terus, ya, artinya membeli barang dan jasa dari negara luar, maka permintaan terhadap falas jelas akan lebih meningkat juga. Kenapa? Ya karena harus menggunakan mata uang asing kan untuk impor tadi. Sehingga nilai mata uang domestiknya akan melemah atau terdepresiasi. Jadi pahami logikanya ya. Ini tidak perlu dihafal, tapi gunakan logika yang bisa kita gunakan dalam mencerminkan hubungan tingkat pendapatan dengan nilai tukar ya. Jadi naiknya pendapatan nasional suatu negara dapat memicu impor itu meningkat, sehingga permintaan falas akan meningkat, akibatnya nilai mata uang domestik terdepresiasi atau melemah. Faktor yang selanjutnya adalah pengawasan atau kebijakan pemerintah. Ya, jadi kebijakan pemerintah pun pasti dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar atau kurs. Nah, jika kebijakan bank sentral ya bersifat ekspansif ya, misalkan Bank Indonesia ekspansif nih dengan cara menambah jumlah uang beredar, kalau jumlah uang yang beredar ditambahkan di masyarakat, maka bisa mendorong atau memicu kenaikan harga atau inflasi. Nah, kalau terjadi inflasi, pada akhirnya menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi atau melemah. Kenapa? Karena daya beli rupiah itu turun terhadap barang dan jasa dibandingkan falas. Jadi inflasi bisa berdampak kepada penurunan nilai tukar mata uang domestik ya. Kalau misalkan kita contohkan Indonesia, nilai tukar rupiah itu bisa melemah jika ada inflasi. Nah, di sini inflasinya itu didorong karena kebijakan bank sentral yang ekspansif ya. Jumlah uang beredar di masyarakat ditambahkan. Nah, itu bisa memicu inflasi. Terjadi inflasi, maka nilai mata uang rupiah bisa melemah. Faktor yang ketujuh adalah ekspektasi dan spekulasi atau rumor. Misal ya, adanya ekspektasi atau harapan bahwa tingkat inflasi atau defisit USA itu menurun, atau sebaliknya, itu juga bisa mempengaruhi kurs falas dari US dollar. Berikutnya, adanya spekulasi atau rumor devaluasi rupiah misalnya ya, karena defisit neraca berjalan yang besar, juga akan berpengaruh terhadap kurs falas, di mana falas ya secara umum akan mengalami apresiasi pasti. Jadi kalau rupiah melemah, maka falas, permintaan falas pasti akan meningkat. Permintaan falas meningkat, pasti apresiasi. Contoh misalkan ya, rumor seperti sakitnya presiden atau menteri keuangan ya, itu bisa mempengaruhi sentimen dan ekspektasi masyarakat sehingga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran falas ya yang akan berakibat pada fluktuasi kurs valuta asing ya. Salah satu contoh yang bisa terjadi saat itu ya, yakni naiknya kurs US dollar hingga mencapai Rp6.000 per US dollar karena adanya isu atau rumor sekitar kesehatan presiden pada bulan November Desember tahun 97. Ada rumor saja atau isu yang beredar ya tentang tokoh-tokoh politik misalkan presiden ya, itu juga punya pengaruh terhadap permintaan falas ya. Ada isu tersebut misalkan tadi ya, sakitnya presiden terkait kesehatannya, wah itu
falas bisa mengalami peningkatan atau apresiasi ya, di mana tadi pada tahun 97 US dollar bisa mencapai Rp6.000 per US dollar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai tukar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.